Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, senang sekali saya Inka Mutiara berjumpa kembali dengan Anda semuanya, pemirsa juga di RRI Purwokerto dalam program Obrolan Budaya. Dan tentunya kita akan membahas mengenai seputar kehidupan dan juga budaya yang ada di Banyumas ya. Dan untuk Anda semuanya, obrolan budaya kali ini bisa Anda simak melalui programa Satu Purwokerto di frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Dan juga Anda bisa simak untuk siaran kami nanti di kanal YouTube RRI Purwokerto dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik ya dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan temanya adalah pelestarian, penggunaan, serta peran bahasa ngapak dalam mendukung pelayanan publik dan pelestarian budaya lokal. Kalau kita berbicara tentang bahasa ngapak ya tentunya ini sudah membudaya di masyarakat Banyumas ya. Ini identik dengan logat khas Banyumas juga. Tentunya yang lugas, apa adanya dan juga sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Banyumas. Dan kita lihat juga di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan juga semakin beragamnya cara masyarakat berkomunikasi, bagaimana posisi bahasa ngapak ini masih ada di kehidupan kita sehari-hari dan juga apakah masih digunakan oleh generasi muda dan tentunya perannya dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa termasuk di pelayanan publik dan juga promosi budaya daerah. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran tiga narasumber yang sangat luar biasa tentunya di bidangnya. Yang pertama, ada Bapak Muhammad Farid SANT dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Selamat malam. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Untuk yang kedua, ada konten kreator ya, ini tentunya kita sudah tidak asing lagi, sangat aktif mengangkat bahasa ngapak untuk membuat konten sehari-hari. Ada Kang Tarmin Ngaklak. Selamat malam, Selamat Assalamualaikum. malam, Assalamualaikum. Ya, sehat Kang Tarmin? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah ya. Untuk narasumber kita yang ketiga ada Dr. Ahmad Sultoni MPD selaku akademisi atau dosen dari Telkom University. Assalamualaikum Bapak, selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam. Sehat Bapak malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik, pendengar kita sudah bersama dengan ketiga narasumber pada malam hari ini dan tentunya membahas mengenai bahasa ngapak begitu ya. Jadi bahasa ngapak ini kan adalah salah satu identitas yang memang melekat pada masyarakat, pada kebudayaan Banyumas begitu ya. Dan di balik cara pengucapannya yang khas, tentunya tersimpan nilai budaya dan sejarah yang panjang. Kita akan mengulik mengenai bahasa ngapak tentunya bersama dengan ketiga narasumber. Dan untuk yang pertama saya mulai dari Pak Ahmad Sultoni terlebih dahulu. Ini saya panggilnya Pak Sultoni. Ya, boleh. Iya, baik. Pak Sultoni, kalau untuk posisi bahasa ngapak sendiri dalam kajian bahasa Jawa, ini kan selaku dosen atau akademisi dari Telkom University begitu ya Pak ya. Apakah hanya sebuah dialek semata atau memang memiliki kekhasan yang memang sangat kuat dibandingkan dengan daerah lain begitu Pak? Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang bahasa ngapak atau bahasa Banyumasan Iya, atau bahasa Penginyongan, ada juga yang mengatakan Jawa Banyumasan begitu. Itu satu istilah yang sama sebetulnya, tetapi saya cukup banyak mendengar kalau masyarakat lebih bangga kalau menggunakan istilah bahasa ngapak seperti iya, itu ya. Karena lebih enak untuk dikatakan dan juga didengar dan khas tentunya. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa ngapak ini sebetulnya tidak sembarang sebagai sebuah dialek ya. Memang bahasa ngapak ini tidak berdiri sebagai bahasa tersendiri, iya, tapi ragam dari dialek yang ada di Jawa. Nah, kalau kita lihat ke bahasa Jawa Banyumas atau ngapak ini punya identitas tersendiri ya. Kalau kita lihat dari fonologisnya misalkan ya, bagaimana pengucapan yang khas dari bahasa ngapak ini, kemudian kalau kita lihat dari leksikalnya, dari kosakatanya juga banyak kosakata-kosakata yang berbeda dibandingkan dengan dibandingkan dengan dialek-dialek bahasa Jawa lainnya. Kemudian historis juga tadi sempat disinggung oleh Mbak Inka, dari segi sejarahnya kita dikatakan sebagai bahasa Jawa kuno ya, Jawa kuno
Jawa Dwipa istilahnya, yang itu tidak bisa dilepaskan dari bahasa Jawa yang pertengahan maupun yang modern, seperti itu yang sekarang ini kita gunakan. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bahasa Ngapak ini memiliki sosial kultural yang kuat. Jadi kita katakan sebagai identitas yang kuat ya, karena kalau kita membicarakan tentang bahasa kan di dalamnya ada turunan-turunannya lagi. Ya. Kita membicarakan tentang budaya, memang bahasa itu produk budaya, tetapi budaya juga sangat bergantung pada bahasa. Di mana kala bahasanya punah atau mati, maka budayanya otomatis nanti akan berkurang, bahkan nanti juga akan ikut mati juga. Karena fungsinya itu sebagai arsip budaya ya, arsip budaya, bahasa sebagai arsip budaya, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, identitas yang patut kita syukuri ya sebagai orang Banyumas, karena bahasa Ngapak itu ya selain anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga yang modal sosial untuk kita ya, modal budaya yang patut kita banggakan. Ya, kalau bahasa Ngapak ini udah ada sejak zaman sebelum penjajahan atau seperti apa nih untuk sejarahnya, Pak? Iya, sudah ini sejak lama, ini sering didongengkan oleh Pak Ahmad Tohari ya bahwa, bahasa Ngapak ini sebelum, era Mataram ya, eee, kemudian, dulu sebagai jadi bahasa Jawa itu ya dulu ya egaliter begitu ya, Mmm. sama yang disebut dengan bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa Ngoko itu ya, Iya. tidak ada tingkatan-tingkatan begitu stratanya. Nah itu kemudian karena pengaruh Mataram begitu ya, ada tingkatan bahasa karena penggunaannya berbeda. Kalau kita bahasa Jawanya digunakan untuk masyarakat rakyat biasa, rakyat, biasa, tapi kalau bahasa Jawa yang digunakan misalkan di Surakarta begitu ya, di Yogyakarta yang dekat dengan keraton atau mungkin digunakan di lingkup keraton, akhirnya ada strata sosialnya, bagaimana bahasa Jawa digunakan untuk berkomunikasi dengan raja begitu ya, dengan, orang yang menjadi keluarga raja dan seterusnya dengan warga masyarakat biasa, jadinya ada strata sosial Oke, dalam jadi sudah ada sejak zaman dahulu begitu ya, betul. Pak, ya? Nah, kalau kita rujuk maka ya misalkan yang paling mirip dengan bahasa Banyumasan atau bahasa Ngapak itu Banyuwangi. Mmm. Masih kita misalkan di lagu-lagu yang populer dari Banyuwangi ya, Kanggo Riko begitu ya. Nah, itu juga, sebetulnya kalau kita kenal kan telusuri Riko kalau di sini Rika begitu Iya. ya. Hanya kemudian karena politik tadi, kekuasaan kadang-kadang tidak jadi, eee, kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari bahasa ya. Contohlah kalau bahasa Indonesia juga dulu tidak ada namanya bahasa Indonesia, Mmm. tapi kemudian kesepakatan dari para pemuda pejuang bangsa kita yang kita menginisiasi bahwa bahasa Indonesia itu awalnya dari bahasa Melayu ya, yang kemudian menjadi bahasa. Jadi sebagai bangsa menjadi butuh identitas begitu. Dan demikian pun tadi kalau kita rujuk misalkan di kerajaan Mataram, kemudian membutuhkan juga untuk sebagai identitas kekuasaannya tidak hanya penaklukan terhadap wilayah begitu ya, tapi juga bagaimana mereka punya penaklukan juga terhadap bahasanya. Karena itu sebagai inti dari kebudayaan, menguasai bahasanya. Ya, jadi bahasa Ngapak ini memang sudah mendarah daging ya, Pak, Iya, di betul masyarakat Banyumas. betul, apalagi Banyumas ya, karena ada istilah, eee, "Adoh Ratu Cedak Watu." Apa Jadi itu? kita kebetulan ya jauh dari kerajaan, dari keraton, Ya? maka kita lebih merdeka gitu ya, untuk menggunakan bahasa Jawa versi kita gitu ya, versi Ngapak gitu, versi Banyumas itu yang tidak ada strata sosialnya. Jadi unggah-ungguhnya ya ada, tetapi tidak terlalu kental dengan strata-strata, misalkan ada Ngoko, Kromo, Kromo Alus, Kromo Inggil begitu. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Pak Muhammad Faris SANT dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Bapak, kalau dari perspektif pemerintah daerah, ini khususnya sektor pariwisata begitu Mhm. ya, Pak, ya. Seberapa penting bahasa Ngapak untuk memperkuat identitas dari Kabupaten Banyumas sendiri? Oke, kalau melihat dengan terkait dengan penggunaan bahasa Banyumasan nih, jadi kita merujuk ke Kongres Bahasa, sebenarnya kita sudah pernah ada Kongres Bahasa Panginyongan, jadi perwakilan dari daerah-daerah rumpun Banyumas Raya nggih, Mhm.
Sudah ada apa namanya, kongres kita menyepakati, bahasanya adalah bahasa Penginiongan atau bahasa Banyumasan gitu. Mhm. Mungkin di masyarakat memang lebih terkenalnya bahasa Ngapak nggih. Iya. Nggih, karena Ngapak itu kan ya kepada karakteristik bahasa Banyumasan sih, karena kita lebih banyak logatnya itu logat yang vokalnya itu jelas gitu kan, dari Mmm. A, kemudian huruf-hurufnya juga, apa namanya, jelas nggih. Di bidang pariwisata sendiri sebenarnya, mulai dari workshop sumber daya manusia pariwisata, kemudian pelatihan-pelatihan yang lain, kita selalu, apa namanya, memberikan rekomendasi-rekomendasi jika ada apa namanya, aspek-aspek pariwisata di desa berkaitan dengan, desa wisata nggih. Contohnya ada omah gamelan, terus pagubugan seni gitu. Istilah-istilah itu yang kemudian dipakai untuk, memperkenalkan bahasa Banyumasan gitu. Mmm. Itu yang pertama. Yang kedua, eee, untuk SDM pariwisata kita memang kita juga bekali mereka untuk setidaknya mereka juga mengenalkan bahasa-bahasa Banyumasan ke para, apa namanya, wisatawan yang datang ke desa mereka. Terus, pada aspek pesta wisata yang dikelola oleh Pemda juga sama sebenarnya, ada beberapa pojok-pojok tulisan yang pakai bahasa Banyumasan gitu. Itu sih salah satu apa namanya, upaya kita dari dinas nggih, memaksimalkan bahasa Penginiongan di bidang pariwisata. Oke, jadi sebenarnya bahasanya Panginiongan begitu ya? Heeh, Tapi Penginiongan, kalau di kita lebih familiar bahasa bahasa Ngapak, Ngapak. betul. Oke, kalau dari wisatawan yang datang sendiri, ini biasanya kan banyak sekali wisatawan mancanegara begitu ya, Pak, Mhm, ya. Ini apakah mereka, terlihat antusias sekali untuk belajar bahasa Ngapak atau seperti apa sejauh ini? oke, sejauh ini betul, eee, karena pengucapan kalau misalkan di mancanegara sendiri ya, itu juga sudah sangat menarik begitu ya dilihat dari orang-orang Jakarta yang datang, kemudian di daerah luar Jawa Iya. gitu, dengan bahasa Jawa yang mungkin agak berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya gitu. Jadi itu salah satu hal yang menarik. Untuk para pelancong dari luar negeri pun sama sebenarnya, eee, bahkan ada peneliti dari luar negeri juga yang dia belajar tentang Lengger Banyumas Iya. gitu. Tidak hanya secara kultural seninya, tapi mereka juga meneliti terkait dengan bahasa yang digunakan gitu. Karena di situ banyak sekali, aspek-aspek budaya yang tercermin dari bahasa. Iya. Oke, kalau untuk di Banyumas, Purwokerto, Mhm, Cilacap, dan sekitarnya itu kan masih menggunakan bahasa Ngapak begitu ya, nggih. Pak, ya? Ini kalau dari wisatawan yang mau belajar bahasa Ngapak ini bisa ke mana, Pak, biasanya? Untuk yang dari luar Banyumas gitu Mhm. ya, kalau luar Banyumas sebenarnya belajar bahasa Ngapak kan di Banyumas Raya mungkin semua menggunakan rumpun bahasa yang sama, Iya, hanya mungkin beberapa ada kosakata yang berbeda gitu, logatnya berbeda logatnya gitu berbeda ya? terus ada logat Tegalan gitu-gitu kan, Brebes, Pekalongan begitu, Banyumas ya Banyumas, Cilacap Cilacap dan Banyumas saja ada beberapa kosakata yang berbeda gitu, Iya. ada logat-logat yang Ya. berbeda gitu. Eee Mereka yang ingin belajar, bahasa Banyumas begitu ya, selain dia memang menghadiri atau datang ke lokasi-lokasi wisata di Banyumas begitu, mungkin menginap 4 atau 5 hari, sebenarnya di desa-desa wisata itu sudah ada banyak sekali program-program begitu. Mmm. Program-program, mereka juga tidak hanya belajar terkait bahasa ya, Iya. mereka belajar terkait, makanan tradisionalnya, kemudian budayanya, keseniannya begitu. Ada beberapa paket-paket yang, apa namanya, dibuat di desa wisata yang itu bisa sebagai sarana juga untuk pembelajaran bahasa Banyumasan, bahasa Penginiongan. Oke, jadi memberdayakan desa wisata begitu Betul, ya, Pak, ya, Mhm. untuk, membantu meningkatkan popularitas kualitas bahasa bahasa. Ngapak ya? Oke, baik. Kalau untuk, ke depannya mungkin dari pemerintah daerah ini Mhm. apakah ada rencana atau program yang spesifik begitu, Pak, untuk mengangkat bahasa Ngapak sebagai bagian dari promosi daerah? Eee, Tadi kita berbicara di bidang pariwisata ya, Mbak. Iya. Di bidang pariwisata memang kita juga banyak sekali mengangkat, kosakata-kosakata Banyumasan begitu yang sebagai upaya untuk promosi bahasa daerah juga. Tapi kita juga ada bidang kebudayaan di Dinpar Putra Kabupaten Banyumas gitu. Di bidang kebudayaan kita memiliki, tanggung jawab dan, fungsi untuk pengembangan bahasanya sendiri. Di bidang kebudayaan kita ada workshop bahasa dan sastra di tahun ini yang Mhm. harapannya, kita bisa menciptakan banyak karya, baik itu berupa tulisan sastra, maupun, seni
seni sastra nggih, seni pertunjukan dalam bentuk sastra. Nah, itu salah satu upaya, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan festival dan pagelaran yang kita selenggarakan, baik dari pemerintah daerah maupun dari, para seniman itu memang banyak sekali yang mengangkat mengenai tema-tema bahasa Banyumas seperti Banyumas Ngibing. Nah, Oh kalau ya, bicara ngibing itu kan sebenarnya, istilah Banyumasan iya, nggih, Banyumas menari itu kan nah istilah-istilah itu yang kemudian kita gunakan untuk, menamai atau apa namanya, promosi terkait dengan bahasa Banyumasan, gitu. Selain itu, selain itu juga kita ada kegiatan workshop gagrag Banyumasan gitu. Mungkin, masyarakat Jawa lebih mengenal, gagrag itu ya gagrag Surakarta mmm, atau Yogyakarta nggih, Mhm. iya, tapi sebenarnya Banyumas itu punya satu pewayangan, wayang gagak Banyumasan. Dari segi bahasa kita pakai bahasa Banyumasan dan juga suluk-suluknya juga suluk-suluk Banyumasan. Itu upayanya yang pengembangan iya. bahasa. Oke, baik. Pendengar, nanti kita akan berbincang lagi begitu ya, bersama dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Kita akan jeda sejenak pendengar, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar, perbincangan kami tadi menarik sekali tentunya ya, masih membahas mengenai bahasa Ngapak yang relevan dengan kehidupan dan juga budaya kita sebagai masyarakat Banyumas. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa bahasa Ngapak ini kan bukan soal cara berbicara saja, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat Banyumas. Nah, kalau berbicara tentang pelestarian bahasa daerah begitu ya, tentu tidak bisa lepas dari peran generasi muda. Nah, karena merekalah ini yang nantinya akan membantu untuk menentukan apakah bahasa Ngapak ini tetap digunakan atau justru malah semakin jarang didengar. Kita akan berbincang ya pertama bersama dengan konten kreator yang memang selalu menggunakan bahasa Ngapak ya dalam konten-kontennya sehari-hari. Ada Kang Tarmin Ngaklak, kita akan sapa terlebih dahulu. Kang Tarmin, oke ini banyak fansnya ya Kang Tarmin ya. Baik, Kang Tarmin ini sebagai konten kreator, kenapa menggunakan bahasa Ngapak untuk membuat konten sehari-hari ini boleh dikasih tahu nggak Oh Kang ya, Tarmin? oli-oli banget ya. Nyong ngapak bae lah ya. Boleh Soalnya boleh. memang nyong nek bahasa Indonesia ke sekolah pe nyong bahasa Indonesia ini nilainya cilik kayak gue. Iya, Jadi ngapak bae nah ya gue. Ya di samping memang nyong senengnya bahasa ngapak, orang bisa bahasa Indonesia kayak mikir lancar banget. Nyong ana istilah-istilah kata sing nyong orang ngerti, misalnya kayak kosakata kayak apa nyong orang ngerti. Dimulai nyong seneng bahasa ngapak. Terus di samping gue nyong kepengen bahasa ngapak gue lebih dikenal wong akeh kayak gue. mmm, Nyong kepengen kanca-kancane nyong sing berenang Jakarta sing mikirnya pada lu gua kon pada balik mari ngapak maning kayak gue cane sih tujuane. Tapi nyatane alhamdulillah berkat nyong nganggo basa ngapak akeh sing mikirnya pada ora pede nganggo basa ngapak, siki pada pede nang basa ngapak kayak gue lho. Soalnya dikit aku pasti pada DM sih, barang Tarmin metu muncul nggo basa ngapak nyong siki tiru-tiru Rika nyong sore isin nggo basa ngapak kayak gue. oke Iya. baik ya. Kalau respon dari para penonton di konten-kontennya Kang Tarmin ini kayak gimana, Kang? Responnya ya apik kabeh sih. Seneng aja gue, seneng. Terus ya seneng lah, seneng. Biarpun pengikutnya yang orang wong ngapak tok kayak gue, ana Mmm. wong Sunda, ana wong Iya, Wetan. Ya mbono ngerti mbora iki intine seneng dengan bahasa ngapak kayak gue. oke. Baik ya, jadi bahasa Ngapak ini tentunya bisa digunakan, disebarkan lewat media sosial begitu ya Kang Iya, Tarmin? Oke. Kalau Kang Tarmin pernah ada pengalaman menarik nggak pada saat membuat konten dengan bahasa Ngapak gitu? ya ana sih, sing apa mikir pengalaman apa? Pengalaman yang menarik? Pengalaman menarik ya, ya mesti ana lah. Wong wong pada umumnya ngomong bahasa Indonesia, nyong dadak ngomong bahasa ngapak kayak Iya. gue. Mulane nyong kontennya jarang sekali disuguhi translate, men wong kon pada penasaran kayak gue loh. Oh iya, oke oke baik. Ini saya menggunakan bahasa Ngapak boleh ya? Boleh.
Oke. Kang Tarmin nek nang desane Kang Tarmin iku ya, ge akeh bocah-bocah apa remaja wis sing nganggo bahasa ngapak korek? Akeh nang Nonio akeh, akeh, Akeh ya. akeh. Melu ni Kang Tarmin apa pancen wis kayat awale Ya ngene dhewe? kawit Ket awale, awale iya gitu ya. kawit awale. Pada melu ya wong nyatane wong nang klaire nang ngapak sih kayak kuwi lho. Tapi bahasa ngapak memang bener Pak, beda-beda Pak. Iya, Nyong asline iya, Banjarnegara. Nggih. Nyong sering nganggo kata ndeyan ki bareng mlebu nang Purwokerto Pak. Betul. Nek maune nang Banjarnegara kan nganggo mbok kayak kuwi ya. Nah, Bareng nang kene nganggo ndeyan kayak kuwi. Maune nyong nganggo ndeyan kaya nyong apa nyondak kaya nyong ora pas kayak kuwi lho. Nyen Banjarnegara sih. Iya. Kayak awalnya Kang Tarmin nganggo bahasa ngapak, nggo konten-kontennya ki anu terinspirasi saka ngendi ge Kang Tarmin? Ya terinspirasi sekang jane maune sih gawe konten terinspirasi sekang apa jenenge, ya sekang WA wong maune kan nyong pertama kali duwe apa, Android, batere wis pada duwe, nyong nembe duwe, iki ndeleng status-status, wis statusnya bahasa Indonesia, cuman tak ngapa kena, tak gawe mhm. video kayak gue lho. Iya, jadine akeh sing nonton Akeh viral sing iku nonton ya. iya. Oke, baik. Dengar kita beralih ke narasumber berikutnya ya. Jadi di sini ada Pak Sultoni. Kita kembali ke Pak Sultoni. Pak Sultoni, kalau melihat untuk kondisi penggunaan bahasa ngapak di kalangan anak muda saat ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini seperti apa nih Pak? iya, oke, terima kasih. Kalau yang sebelumnya mungkin banyak pengamat, pemerhati bahasa ngapak begitu ya, yang cukup khawatir dengan regenerasi bahasa ngapak atau pengguna bahasa ngapak itu. Tapi saya kira kekhawatiran itu sekarang terjawab salah satunya oleh Kang Tarmin dan juga banyak konten kreator yang muda-muda saya amati di berbagai lini masa media sosial begitu, banyak yang intens menggunakan bahasa ngapak. Jadi kalau dulu kita mungkin malu menggunakan bahasa ngapak seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Tarmin, sekarang ini justru malah generasi mudanya malah bangga. Apalagi kita istilahnya mungkin datang berkah juga ini di era digital ini, muncul, pelestarian baru menggunakan media sosial ya, menggunakan teknologi digital ini yang dulu ya sekarang ini kita banyak konten kreator menggunakan bahasa ngapak, podcast juga banyak ya Kang Banyak Tarmin banyak. menggunakan bahasa ngapak, kemudian meme-meme yang menggunakan bahasa ngapak juga banyak. Mhm. Jadi saya cukup optimis regenerasi untuk bahasa ngapak ini, tidak terlalu mengkhawatirkan. Oke, kalau dari segi lingkungan keluarga ini seperti apa nih Pak? Apakah sangat berpengaruh terhadap pewarisan bahasa ngapak Iya, sehari-hari begitu? iya, itu nomor satu ya. Nomor satu Jadi ya? dari keluarga dulu regenerasinya, karena bahasa itu kan ibaratnya manusia ya, makhluk hidup. Dia lahir, kemudian tumbuh atau berkembang dan dia juga nanti pada saatnya akan mati atau punah. Jadi, bahasa ngapak ini sudah ada, sekarang berkembang, ini jangan sampai mati. Nanti kalau matinya itu ditandai dengan apa? Ya, yang pertama tidak ada penggunanya, Iya, begitu ya. Kemudian juga yang berpengaruh juga kosakata-kosakata yang mulai hilang. Kalau kita mengatakan misalkan tutup pintunya sekarang mungkin dikatakan lawangnya tutup ya, Iya, tapi kalau zaman dulu ditegi tegi, lawangnya. dinep. Iya, jendela misalkan tutup jendelanya, dulu mengatakan apa namanya, diinep inep jendelanya begitu mmm, ya. Bahkan ada satu cerita anak saya kebetulan, masih umur 2 tahun, iya, tiba-tiba, nyeletuk ya, ada kosakata longan. longan. Wah, saya senang banget tuh anak saya Ngerti mengatakan longan ya? longan, ngerti longan. Longan itu kan kolong ini ya, Iya, meja ataupun Amben. Amben. amben, ranjang begitu ya. Saya senang banget itu loh, anak saya berhasil mengatakan longan gitu. Karena satu istilah yang jarang Iya. begitu ya. Nah, ya jadi, kalau menurut saya kita ciptakan terus regenerasi dari generasi ke generasi. oke, baik ya. Kalau itu bisanya tahu bahasa longan kayak gitu, apakah dia menonton media sosial Iya, atau seperti apa ini Pak? Apa iya, diajarkan? iya, oke. Eee, ya saya mengajarkan juga ya ke anak-anak, tapi juga lingkungan mendukung. Mmm, Kebetulan tinggalnya sama kakek dan nenek gitu, sama iya. mbah. Jadi kan kalau mbah itu kan banyak istilah-istilah yang zaman dulu jadul gitu ya. Iya. Dijiot anu "Ah, jeneng kono ya?" Gitu ya? iya, kipasnya nang longan ya gitu misalkan. Itu kan
apa namanya, regenerasinya kan lewat situ ya. Jadi Iya. pewarisan pengetahuan bahasanya lewat itu salah satunya ya lingkungan ya, yang menciptakan lingkungan rumah, lingkungan sosial kemasyarakatan, termasuk juga lingkungan digital. Seperti yang Pak Karmin sering bawa istilah-istilah yang jadul banget ya Pak Karmin ya, Iya. Ya mungkin gitu. karena nek segi kan bocah wis langkah sing pada dolanan nang longan gitu. Betul, Ya nek betul. beda karo zamane dawek dolanan Aneh nang loh. longan. Loh, Jadi sering ngomong kata-kata longan kayak iya iku betul 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 ya. Oke, baik. Kalau mungkin tantangan yang paling dirasakan pada saat, menggunakan bahasa ngapak, apalagi kan kita harus mensosialisasikan, Mhm, mengedukasikan kepada para generasi betul. muda ini seperti apa, Pak? Tantangannya ya sekarang ini, cara berpikirnya atau ya anggapan lah dari orang tua itu yang mengatakan bahwa, eee, bahasa ngapak itu deso kayak gitu ya, Mmm, atau kampungan begitulah ya, kurang modern begitu. Sekarang karena eranya era global katakanlah begitu ya, orang tua sering menganggap bahwa bahasa daerah itu tidak penting. Mereka ya lebih mementingkan lagi bahasa nasional ya, bahasa Indonesia, apalagi fenomena yang terbaru ya tidak cukup bahasa Indonesia, bahasa Inggris begitu ya, atau mungkin bahasa-bahasa internasional yang sudah sejak dini sudah diajarkan. Jadi anak-anak tidak mengenal bahasa daerah, ya, tapi justru mengenalnya bahasa Inggris gitu misalkan. Tidak lagi bahasa Indonesia tapi langsung bahasa Inggris lebih seperti itu. keren bahasa Inggris gitu Betul, ya? jadi, cara pandangnya ya yang keliru ya. Padahal bahasa itu kan, kaya sekali dengan nilai-nilai, kehidupan, kearifan lokal yang mestinya juga tetap kita jaga. Oke, baik. Kalau untuk peran dari sekolah sendiri dalam penggunaan bahasa daerah ini seperti apa, Pak, menurut dari Bapak? Ya, kalau di sekolah kan ada muatan lokal ya, Iya. sekarang ini juga sudah muncul, kebanggaan tersendiri dan perhatian juga dari guru-guru, termasuk juga dukungan dari dinas, misalkan muatan lokal atau mungkin di Banyumas ini ada program Kamis Ngap ya, kalau nggak Mhm. salah ya Pak ya, masih. Itu juga, bagaimana mendukung suasana lah, iklimnya gitulah, pembiasaan lah. Karena bahasa itu berhasil diregenerasikan salah satunya kan biasa, biasa diucapkan. Nah, apalagi kalau misalkan gurunya atau misalkan kalau saya suka sekali dengan, Pak Sadewo misalkan Pak Bupati, dulu jadi Pak Ahmad Hussein juga sering di media sosial itu muncul menggunakan bahasa ngapak dalam berinteraksi dengan masyarakat itu juga saya senang sekali begitu. Oke, baik. Jadi semuanya harus terbiasa begitu Betul, ya, Pak, ya? terbiasa, Jadi bisa untuk tetap dilestarikan bahasa ngapak. betul. Oke, baik. Saya ke Pak Muhammad Farid lagi, Pak, saya panggilnya Pak Mufar. Iya, Boleh. oke. Pak Mufar, kalau untuk dari pemerintah daerah sendiri ini, apakah ada program yang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung pelestarian budaya ngapak ini, Pak, selain yang tadi sudah Oh, disebutkan? oke. Ini mungkin lintas dinas ya. Iya. Sebenarnya Dinas Pendidikan itu ada inovasi Balikmas, biasanya nganggo dialek Banyumasan. Hmm, Jadi itu aplikasi digital, di sana ada kamus Banyumasan iya. digital, yang pertama, yang kedua ada game-gamenya juga. Mmm, Ada game-game yang pakai bahasa Banyumasan, iya. gitu. Kemudian ada sastra, ada kumpulan sastra mungkin kayak tulisan-tulisannya Ahmad Sultan ini juga ya, ada sastra, kemudian ada lagu-lagu juga. Nah, jadi untuk, apa namanya, upaya pelestariannya itu dari Dinas Pendidikan, karena memang dari kecil ya harus membiasakan begitu. Tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya ini kan bahasa ibu, Mbak. Ya, Bahasa Mmm, ibu itu bahasa yang, eee, dipelajari dari orang tua, iya, begitu. Misalkan orang tuanya tidak mengajarkan, ya bahasa itu akan hilang kan begitu. mhm, Kan kebanyakan sekarang orang tua itu menggunakannya pakai bahasa Indonesia ya, iya. mengajarkan ke anaknya bahasa Indonesia. Bahasa di rumah pun pakai bahasa Indonesia. Nah itu yang, itu menjadi salah satu indikator kekhawatiran sebenarnya. Jika di rumah tidak ada pembiasaan pakai bahasa Banyumasan, maka, ada rumah kedua, yaitu sekolah, mhm, begitu. Kemudian sekolah bagaimana menciptakan lingkungan, salah satunya di hari Kamis, setiap hari Kamis juga di sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga membiasakan pakai bahasa Banyumasan di hari Mmm, Kamis, begitu. Kemudian ada inovasi aplikasi Balikmas itu dari Dindik, gitu. Nah, untuk kita di bidang kebudayaan memang kita sasarannya adalah anak-anak muda. Jadi untuk yang generasi anak SD, SMP itu di Dinas Pendidikan, sedangkan untuk, tingkatnya remaja sampai dengan dewasa
kita upayakan dengan kegiatan-kegiatan, pagelaran seni, Mmm. kemudian festival gitu. Nah harapannya, yang selalu kita dorong adalah bagaimana, para seniman-seniman ini terus menggali kearifan lokal kita begitu. Nanti di Bidpar di bidang kebudayaan kita lebih kepada pengembangan bahasa. Oke, baik. Jadi tentunya menggait generasi muda juga ya Betul. ini ya. Apakah sulit untuk menggait para generasi muda ini, Pak? Selama ini kita berkegiatan dengan seniman-seniman gitu, sebenarnya tidak sulit karena memang generasi, apa namanya, generasi remaja saat ini kan masih menggunakan bahasa Banyumasan nggih. Nah yang kami khawatirkan itu untuk generasi selanjutnya Mhm. sebenarnya. Mmm. Sekarang memang, kemarin sempat kita diskusi juga ada forum koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa ternyata di tingkat sekolah dasar itu di hari Kamis sekarang dibiasakan pakai bahasa Banyumasan, tapi ternyata anak-anaknya pada nggak mengerti, ya kan, apa yang Mhm. dijelaskan oleh gurunya. Iya. Nah itu sebenarnya problem juga begitu. Mmm. Kalau misalkan di tingkat desa aja, kesulitan begitu, nah bagaimana nanti, untuk generasi saat dia sudah mungkin beranjak di umur remaja sampai dewasa nggih, heeh, jadi ya itu khawatirnya di situ sih. Jadi, ya upayanya dari Dinas Pendidikan ya melalui pembiasaan di lingkungan sekolah. Oke, jadi itu salah satu cara begitu ya, Pak, ya? Heeh, Oke, kalau mungkin ada cara lain begitu, Pak, supaya, bahasa Banyumas ini tidak tergerus oleh zaman? oke. Sebenarnya memang harus ada upaya di tingkat keluarga ya, Mbak. Ini kan memang paling paling krusial untuk pelestarian bahasa kan di tingkat keluarga Mmm. sebenarnya, gitu. Cuma upaya yang spesifik ke keluarga sih belum belum ada program yang spesifik gitu. Tapi karena kita memang pemerintah daerah itu punya tugas dan wewenang masing-masing gitu, Iya. dinas pendidikan ya memang dia mengurusi di lingkungan pendidikan, di kita di kebudayaan juga sama halnya, gitu. Sebenarnya, upaya-upaya ini yang, eee, dilaksanakan di dinas-dinas itu yang untuk pelestarian bahasa Banyumasan begitu. Tapi sebenarnya yang paling krusial adalah di lingkungan keluarga. Oke, baik. Jadi tentunya pendengar lingkungan keluarga ini adalah salah satu tempat yang paling awal begitu ya Betul. untuk bisa memberikan edukasi kepada para anak supaya mereka ini bisa terus melestarikan bahasa Ngapa. Dan pendengar kita akan jeda sejenak nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, perkembangan teknologi tentunya membawa tantangan sekaligus peluang ya untuk bahasa daerah. Nah, di satu sisi penggunaan bahasa daerah bisa saja berkurang, tetapi di sisi lain, media sosial ini kan justru bisa membuat bahasa daerah semakin dikenal oleh masyarakat dan tentunya bisa semakin luas lagi begitu ya sampai ke mancanegara. Nah, untuk membahas hal ini, kita akan berbincang kembali dengan 3 narasumber kami yang sudah hadir. Kita ke Kang Tarmin lagi ya, Kang. Ya, boleh. Oke, baik. Monggo. Kang Tarmin, Ya, nek gawe konten ke anak tantangan-tantangan sing dirasakno ora? tantangan mering apa disit ke? Apa gue? Diceritakna baik. Iya, iki. Nek tantangan malah justru nek, kontene nyong iki ya, justru malah nyong sing nantang ibarate iki lho. Karo konten-konten sing anu wong ngapak tapi nggo bahasa Golek anu tantangan iya, malah ya. nyong malah justru merasa merasa, "Iki nyong tantanganmu lho, ayo sepira suwene kok nggo bahasa udu ngapak, nyong tetep nggo bahasa ngapak," kayak gue lho. Kayak gue, Mbak. Oke, oke. Konten-kontennya, anggaran gawe konten ke Kang Tarmin kepriwe ke Kang? Apakah apa direncanakan visit apa kepriwe Oh iya ke? dirancangno dhisik cuma, sing sering ya anu dadakan nih gue. Mmm. Dadakan misalnya kayak, ya jenengan iki iki, apa, jagongan kiye iki Oh. bisa dadi inspirasi kayak gue, Oh. engko ketemu karo kaca batir termasuk kami karo satpam padahal nang ngisor ya, eee, dadi inspirasi. Nang perjalanan ana weruh mobil dan lain sebagainya, ana tulisan apa bisa dadi inspirasi. Ya. Ya menurut Kang Tarmin nek generasi muda iki apakah wis apa ya jenenge ya, melu melestarikan bahasa Ngapak apa akeh sing urung iku?
kayaknya ya wis mulai akeh sih, mulai Nah, akeh sih iya. ya. Wong siki Basa Ngapak wong ngasih produser film backup nang Basa Ngapak sih, ya Iya. berarti kan memang wis akeh mulai pada kiye lho, apa, ngau Basa Oke. Ngapak kayak gue. Iya, wingi Kang Tarmin melu Ya melu casting ya? syuting iya, Melu syuting ya? salah siji, wong apa, sutradara kepengin gawe film apa kan salah sijine nyong Mhm. terinspirasi saking kontene nyong kayak gue. Mmm. Iya iya iya. Ya angger apa, mungkin ana motivasi nggo para generasi muda sing mungkin terinspirasi tapi urung bisa nglakoni gawe konten-konten ngapa kek kepriwe kek, Kak? Alah wis langsung bae gas Gas. bras paen gawe konten ngapak. Ayo kepriye carane ben Basa Ngapak bisa lebih luas saya gue. Iya, betul. Syukur se-Indonesia nganggo ngapak kabeh. Ya Pak. Kon pada Orang melu ngapak, orang belajar kepenak. bahasa ngapak ya, Gu, Iya ya? kayak gue. Oke, baik ya. Kita beralih lagi ya ke Pak Sultoni. Pak Sultoni, kalau menurut dari pandangan Pak Sultoni sendiri selaku dosen dan juga akademisi begitu ya, ini apakah media sosial saat ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk membantu melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Ngapak begitu? Ya, oke, terima kasih Mbak Inka. Tadi saya singgung di awal bahwa dalam tanda petik kita dapat berkah gitu ya dari adanya kemajuan teknologi, karena kita juga mendapatkan dampak yang cukup bagus karena di era digital khususnya era media sosial ini justru malah cara yang paling efektif ya. Itu sudah sangat terbukti dengan Kang Tarmin dan juga diikuti banyak konten-konten kreator yang muda-muda dari Iya, kalangan Gen Z. Itu sudah cukup banyak yang mengikuti membuat konten-konten yang berkaitan dengan, eee, bahasa ngapak. Bagus sekali. Iya. Oke, jadi sekarang memang banyak sekali konten-konten kreator begitu Betul. ya. Tapi kalau yang bahasa Ngapak mungkin masih bisa dihitung jari begitu ya, Pak? Iya, dan jangan lupa ada fenomena bunda-bunda, FB Pro Mhm. ya, Oh, iya. bunda-bunda FB Pro atau mungkin bapak-bapak FB Pro, itu juga banyak yang sekarang ini dengan percaya dirinya mereka Basa Ngapak. betul menggunakan bahasa ngapak, Iya, dari narasi, caption-nya misalkan Mmm, atau mungkin ketika dia membuat kontennya itu juga menggunakan bahasa ngapak. Karena, saya punya teman dari luar itu kalau ketemu saya senang banget. mhm. Kebetulan dia dari wilayah timur ya, dari Solo. Ketika ketemu saya senang banget karena denger dengan saya menggunakan bahasa ngapak itu dia udah seneng gitu. bahkan penggemarnya nyong disit, nang berarti sekitar, waktu awal-awalnya nyong lho, Mhm. kowe wong wis 30 tahun nang Nah, Belanda, betul. barang deleng kontennya nyong sampai tuku kaosnya nyong Iya dhisik, iya iya. iya iya iya, nostalgia begitu Iya, ya. akhirnya delok nomornya nyong sering WA-an sampai Iya iya sekarang. iya. Nah iya betul, salah satunya seperti itu. Jadi, eee, udah mulai banyak yang malah bangga gitu ya. Jadi, yang mengatakan orang apa, orang kepenak memang sudah sangat relevan dengan kehidupan media sosial sebagai bagian dari perkembangan era digital. Ya, jadi kalau menggunakan bahasa Ngapak sekarang itu kayak ada rasa kebanggaan Betul tersendiri betul, begitu ya, Pak, ya. iya. Apalagi sudah dikenal sampai Belanda Mhm. seperti Iya, penggemarnya Iya Kang dulu Tarmin. dulu kan problemnya kan tidak percaya diri ya, tidak percaya diri menggunakan bahasa ngapak bener, gitu. Sekarang malah sangat pede begitu pede ya banget, menggunakan iya. dari yang bunda-bunda di Pro misalkan tadi bapak-bapak sampai yang Gen Z itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menarik perhatian orang di luar sana di dunia maya untuk menggunakan, bahasa tertarik dengan bahasa. Oke, baik. Kalau menurut Pak Sultoni sendiri, pengaruh dari teknologi ini Mhm. dalam penggunaan bahasa Ngapak seperti apa? Ya pengaruhnya bagus sekali ya karena dulu untuk promosi bahasa ngapak itu kan medianya terbatas. Iya. Ambil saja dulu misalnya eranya televisi hanya televisi atau mungkin dulu di RRI dulu ada program penyiaran pedesaan ya, itu juga sempat 3 kali dapat, apresiasi ya tingkat Mmm, nasional tahun 71, tahun 76, 77 dengan program siaran desanya karena itu potongan dari bahasa ngapak. Kemudian kalau televisi kita kurang beruntung ya karena di sinetron-sinetron itu orang ngapak itu seringkali ditempatkan yang, eee, pemeran yang kampungan begitu, yang mmm, udik begitu ya, Iya. seperti misalkan sebagai pembantu gitu iya iya. ya. Nah sekarang justru malah sebaliknya, misalkan kemarin ada film, Landas. Landasan apa ya, Iya, nah salah satu aktor Charmin terlibat di situ.
di dalamnya termasuk inspirasi juga dari Kang Tarmin. Nah ini justru malah menarik perhatian. Jadi sarana promosinya sekarang terbuka lebar gitu. Tiap-tiap orang bisa mempromosikan bahasa dalam berbagai bentuk. Dari yang dalam bentuk karya sastra mungkin, konten kreator tadi, kreator digital, atau mungkin melalui, misalkan, tulisan, kaos mungkin ya, ada juga kan ya, merchandise dan sebagainya, sekarang semakin beragam medianya. Iya. Oke, baik. Kalau sekarang kan eranya media sosial, era digital begitu ya, Betul Pak, ya. betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tetap bisa melestarikan bahasa Ngapak tanpa kehilangan jati diri dari bahasa Ngapak tersebut? Iya, nah kalau sekarang ada istilahnya, di kalangan Gen Z itu ada paktel, ngapak tapi jaktel. Nah kalau kita ingat, eee, jaktel itu kan perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Iya. Nah ini di fenomena paktel itu tambahkan, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sekaligus bahasa ngapak. Ya Mmm. contohnya misalkan, "Jujur Li, Inyong overthinking banget ini," gitu ya. Jadi banyak juga konten kreator yang sekarang ini ya, karena ada istilah, paktel tadi ya, jadi dialeknya tadi tidak sebatas pada geografi, tempat, ya, tetapi dialek saya katakan dialek digital begitu ya, muncul fenomena paksel itu tadi ya, bagian yang trennya positif. Jadi bagaimana bahasa ngapak ini tetap adaptif gitu ya, adaptasi dengan perkembangan zaman. Iya. Eranya media sosial ya bagaimana bahasa ngapak ini bisa beradaptasi dengan era media sosial. Dulu eranya televisi, radio ya beradaptasi dengan era teknologi digital. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Mufar. Pak Mufar, kalau menurut Bapak seberapa penting promosi budaya ini melalui media sosial? Eee, Kalau melihat, apa namanya, pasar wisatawan gitu ya, memang generasi muda kan sekarang sedang senang sekali gitu apa namanya, berkunjung ke daerah-daerah di desa ya, eee, berinteraksi dengan masyarakat, menikmati alam, kemudian mempelajari kultur budayanya ya. Iya. Itu sebenarnya yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda dan, bahasa ini menjadi salah salah satu daya tarik. Tadi kan sebenarnya sudah banyak sekali dijelaskan ya, sebenarnya bahasa Banyumas itu menjadi sebuah daya tarik kan, dari bahasa aja akhirnya bisa menarik pembuatan film. Dari bahasa, bisa menarik ada banyak penelitian dari luar negeri yang tertarik terkait dengan budaya Banyumas gitu. Nah, daya tarik itulah yang kemudian bisa kita manfaatkan sebenarnya, untuk promosi-promosi wisata di Banyumas gitu. Di desa terutama ya di desa wisata memang, eee, pelatihan terkait SDM pariwisata itu memang kita upayakan untuk mereka membuat paket-paket wisata Mmm. yang apa namanya, menyajikan paket-paket wisata budaya gitu, kayak mereka bisa belajar terkait tari, mereka bisa belajar terkait seni rupa gitu yang ada di desa begitu, yang harapannya, mereka, eee, berkunjung tidak hanya menikmati alamnya saja, tapi mereka juga menikmati kulturnya, budayanya, kemudian kehidupan yang ada di desa. Dan sekarang memang sudah banyak sekali desa wisata di Kabupaten Banyumas yang sedang, mengarah ke arah desa wisata budaya. Oke, baik. Jadi, tentunya era digital ini sangat membantu sekali ya untuk promosi budaya Betul, begitu ya, Pak, heeh. ya? Jadi desa wisata memang mereka sudah pasti memiliki Instagram begitu, sosial media yang lain yang memang, mereka gunakan untuk promosi-promosi wisatanya ya. Tidak hanya di desa wisata, kita juga di pemerintah daerah juga sama halnya, kita ada Instagram, wisata-wisata yang di Banyumas begitu. Kita juga beberapa kolaborasi dengan influencer gitu, menggunakan bahasa Banyumasan untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Banyumas. Oke, kalau dari dinas sendiri untuk peluangnya kolaborasi terhadap, dengan konten kreator ini Mmm, seperti apa nih, Pak? Apakah sudah, sering untuk kolaborasi atau bagaimana? oke, untuk kerjasama sendiri yang sudah komitmen continue gitu ya, Mbak, kita memang dengan teman-teman di Pakenmas gitu. Mereka kan, konten kreator juga mereka mempromosikan budaya-budaya maupun wisata-wisata Banyumas. Iya. Ada beberapa influencer-influencer lain begitu. Pak Tarmin juga sebenarnya sudah banyak sekali, mempromosikan di wisata-wisata Banyumas, di Iya. desa juga.
Dan harapannya banyak sekali, influencer-influencer yang mereka juga mengangkat bahasa Banyumasan gitu. Mereka sudah punya, follower yang banyak gitu, tidak hanya wilayah Banyumas tapi se-Indonesia dan harapannya itu jadi, influencer-influencer yang mereka sudah punya follower, nah bisa kerjasama untuk mempromosikan, budaya dan juga wisata di Banyumas. Oke, kalau dalam pelayanan publik begitu, Pak, Mmm. ini kan di era modern juga ya, ini apakah masih relevan menggunakan bahasa ngapak begitu, Pak, atau sejauh ini malah lebih banyak bahasa Indonesianya begitu? Oke, untuk pelayanan publik sebenarnya kalau di bidang kebudayaan ya, karena kita lebih banyak berinteraksi dengan seniman, gitu, budayawan gitu. Di kegiatan seminar, kegiatan workshop, kita menyampaikannya lebih banyak pakai bahasa Banyumasan sebenarnya, karena lebih mudah ditangkap sih ilmunya gitu. Karena kan, eee, kita juga tidak hanya generasi muda ya, audiens kita atau, sasaran target kita gitu. Ada juga, pelaku adat gitu, kemudian tokoh-tokoh adat yang mereka menggunakan bahasanya juga masih terbatas. Nah, akhirnya kita upayakan dengan bahasa Banyumasan gitu, bahasa Banyumasan. Nah, itu sebenarnya, ranah-ranah pelayanan publik kita yang, kita upayakan untuk memaksimalkan bahasa daerah gitu, bahasa Banyumas gitu. Ya terutama karena memang, di Dinbar Putar ada bidang kebudayaan, jadi, upaya kita itu jadi bagaimana kita bisa, terus mengembangkan bahasa Penyongan, tidak hanya dari bahasa tapi juga sastranya, kemudian, kita manfaatkan bahasa Penyongan juga untuk, memaksimalkan kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan. Oke, kalau bidang sastranya ini ada kolaborasi dengan siapa, Pak? Untuk sastra kita biasanya juga ada Mas Iang, dia juga apa namanya, sastrawan Banyumas. Kemudian ada Pak Jarot juga kan sudah terkenal juga ya, Pak Jarot juga dia juga sastrawan juga sebenarnya. Sudah banyak menulis cerita-cerita rakyat, Mmm. kemudian, sudah banyak sekali sendera tari yang ditampilkan mengangkat mengenai, legenda maupun cerita rakyat yang ada di Banyumas. Oke, baik. Jadi tentunya di era digital seperti ini, kita harus bisa selalu melestarikan bahasa ngapak ya, supaya tidak tergerus oleh zaman. Saya kembali lagi ke Kang Tarmin. Kang Tarmin, kepriwe carane gekon generasi muda bisa nggawe konten-konten bahasa ngapak ki kepriwe carane? Ya, jane bocah saiki kan wis akeh banget dolanan sosmed ya. Pinter ya. Ya berpinter iki lho, jane ora mau diwarai benan wis pada teyeng ae kuwi. Pokoke intine ya gas aja ngomong mau ke gaspan wis ora usah isin-isin nggo bahasa ngapak. Wong film bae wis nganggo bahasa ngapak, Mas Harika nganggo bahasa Indonesia kayak gue loh. Malah bila perlu ki Pak Presiden ke nang dinas pendidikan ke kon disuguhi pelajaran bahasa ngapak kayak gue. Ya Pak. Setuju banget, Iya setuju kayak setuju. gue. Jadi ora usah isin-isin no blakas utapan wong ngene dheweke wong ngapak kok. Lagian bahasa ngapak kan bahasa paling tua ya Pak. Ya. Betul. Kayak gue. Iya. Kayaknya Kang Tarmin sehari-hari ini nggak bahasa ngapak berarti ya? Saya bendina ya una tanya Sabendine bahasa ya? ngapak kan bahasa Indonesia ora lancar. Jadi bahasa ngapak bae. Iya iya. Oke oke. Kang Tarmin, bahasa ngapa kieu ben bisa leuwih dikenal ke next strategine Kang Tarmin kepriwe pas nggawe-nggawe konten? Apa, jenenge kolaborasi karo wong luar, daerah apa kepriwe? Ya neknya sih jarang kolaborasi karo wong luar daerah sih, karena nyong ya gue sing penting apa ya, nyong pede bae sih lah ngomong bahasa ngapak Mhm. ya teka keban harus mari Jakarta bae ngomong karo wong Jakarta bahasa ngapak, biarpun kan orang ngerti ujug-ujugnya kan takut, apa sih artinya kan kayak gue loh, kan bagi tidok nah kayak gue. Oke. Penasaran ya. Iya, Dan penasaran. Sinau. Jadi, di mana pun, kapan pun bahasa ngapak bahasa nomor ngapak satu ya? iya, ngasih wong pokoknya wong sing kira-kira ngomong karena bingung ora ngerti ujug-ujugnya takon iki, ngono mesti tidok kena kayak gue. Oke, baik ya. Jadi ini bisa dicontoh sekali ya, Kang Tarmin ini selaku konten kreator memang selalu membudayakan bahasa ngapak dimanapun dan kapanpun berada ya. Mau di Jakarta, di Iya. luar negeri Luar gitu ya, negeri Kang? ya, luar negeri dong nyong di sini Arab ngomong bahasa ngapak karo wong kana kok. Iya. Oke, baik ya. Saya kembali lagi ke Pak Sultoni. Bapak kalau mungkin masyarakat, yang ada di Banyumas dan sekitarnya, kalau secara sosiolinguistik begitu ya, Pak, ya. Ini
Ini apakah masyarakat akan merasa lebih nyaman ketika dilayani menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau mungkin memang bahasa daerah begitu, Pak? Iya, dalam bahasa itu, satu urusannya adalah penyampaian pesan, kemudian yang kedua itu adalah media, eee, hubungan sosial ya, dan hubungan sosial. Jadi dalam menggunakan bahasa ngapak, tidak hanya soal dari menyampaikan pesan-pesannya apa, tapi juga bagaimana kita menjalin hubungan yang hangat begitu, yang nyaman, keakraban. Jadi kalau kita misalkan katakan bahwa dalam pelayanan publik menggunakan bahasa ngapak, penginyoman atau kemasan, itu menurut saya bagus sekali dan efektif karena nanti masyarakat itu secara identitas sosialnya diakui gitu ya, mereka orang ngapak. Kemudian ada keakraban di situ, egaliter juga tadi ya, jadi dengan misalkan, eee, misalkan ada pelayan publik yang kemudian, ada masyarakat yang datang, katakan ada yang bisa kami bantu, tidak seperti "Ana sing bantu ana sing dibantu apa Pak?" Kayak gitu misalkan, Iya, ada dibantu napa gitu. Itu nantinya ada kedekatan sosial tersendiri Akrab. ya, ya jadi keakraban, mungkin juga kekeluargaan, jadi rasa memiliki identitas yang sama. Jadi nantinya dalam hal pelayanan publik ada rasa nyaman begitu ya, sehingga nanti, eee, masyarakat pun akan merasa puas dengan pelayanan publik, positif sekali menurut. oke baik. Saya beralih lagi ke Pak Mufar. Bapak kalau tadi kan di kebudayaannya sendiri ini kan banyak, memang menggunakan bahasa ngapak begitu, Pak, ya. Ini kalau untuk pengalaman-pengalaman dari para, apa namanya, generasi Mhm. muda begitu ya, dalam penggunaan bahasa ngapak di lapangan sehari-hari ini komunikasinya seperti apa? Apakah lebih efektif untuk menarik wisatawan begitu, Pak, atau bagaimana ini? Oh, berarti ini di ranahnya pariwisata nih ya? Iya, Oke, gitu. Sebenarnya, eee, penggunaan bahasa Banyumasan kan saat ini di masyarakat Banyumasan masih masih lestari ya, artinya masih digunakan, gitu, tidak hanya di ranah publik, di ranah privat gitu, di semua ranah, bahkan di kantor-kantor pun juga masih pakai bahasa Banyumasan gitu. Eee, di beberapa pelayanan publik juga masih sama. Artinya kalau berbicara terkait dengan penggunaan sebenarnya, tidak ada kekhawatiran nggih, apakah memang bahasa Banyumasan ini bisa bisa apa namanya, bisa hilang atau tidak gitu. Nah, memang harus ada upaya-upaya pelestarian iya. gitu kan. Nah, kemudian apakah efektif, tadi juga sudah disebutkan bahwa, ternyata bahasa ibu atau bahasa Banyumasan yang kita gunakan ini memang, memiliki kelekatan sosial kultural, memiliki kelekatan kekerabatan begitu kan, ada hubungan sosial tersendiri bahwa identitas kita ya identitas yang sama yaitu orang Banyumas gitu. Nah, dengan identitas yang sama ini yang akhirnya, mempermudah komunikasi, antar generasi, komunikasi, mungkin pemerintah daerah dengan masyarakat gitu. Nah, dan, yang saat ini memang sudah banyak generasi-generasi muda yang mereka memang sudah, upaya untuk mempromosikan, kemudian mengembangkan bahasa Banyumas dalam, kegiatan-kegiatan seni, ekspresi budaya gitu. Dan harapannya ini semoga semoga juga tidak hilang ya upaya-upaya ini, dan harapannya di bidang kebudayaan terutama kita juga tetap mengupayakan bahwa, festival-festival yang ada di Banyumas, pagelaran seni, kemudian, apa namanya, ekspresi budaya, seni pertunjukan begitu, dan itu tetap, mereka mengunggulkan ataupun mengangkat budaya Banyumas gitu, dari segi bahasa, kultur gitu. Dengan kultur yang diangkat itulah yang kemudian, bisa mengangkat bahasa Banyumasan juga. Oke, baik. Ini mungkin terakhir, Pak, ada pesan-pesan untuk para generasi muda, untuk masyarakat begitu ya, supaya mereka ini tetap mau melestarikan bahasa Ngapak. Monggo silahkan. Oke, untuk generasi muda saat ini ada generasi milenial, generasi, Gen Z begitu ya. Teman-teman yang familiar, akrab dengan sosial media, teman-teman sebenarnya punya anugerah itu yang bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman bisa berkarya gitu. Karya itulah yang kemudian teman-teman bisa menggunakan
bahasa Banyumasan, bahasa ibu teman-teman yang, bisa menjadi daya tarik tersendiri ya untuk teman-teman bisa mempromosikan karya-karyanya gitu. Di bidang kebudayaan, banyak sekali seniman-seniman, kemudian budayawan-budayawan yang, secara generasi mereka sudah masuk di generasi milenial, generasi Gen Z gitu. Mereka banyak sekali karya-karyanya, mereka, sangat kreatif gitu karena mereka juga lekat dengan digitalisasi gitu ya, sosial media dan harapannya, tetap berkarya, tetap mengangkat identitas kita sebagai orang Banyumas dan kita sama-sama tetap melestarikan bahasa Banyumas, bahasa yang kita bangga-banggakan. Ya banyak sekali kan slogan "Orang Apak, Ora Kepenak" dan Iya. harapannya itu bisa tetap lestari. Oke, baik. Asik. Kalau dari Pak Sultoni? Ya, bahasa ngapak ini adalah identitas kita orang Banyumas yang sekaligus identitas Indonesia atau keindonesiaan, dan kita patut bersyukur karena identitas ngapak ini, identitas Banyumasan, tidak hanya bahasanya tetapi budayanya hanya kita yang memiliki. Jadi kalau menurut saya, generasi muda harus punya rasa memiliki karena itu adalah milik kita, kalau tidak, bukan kita itu nanti siapa lagi. Nah, pesannya adalah gunakan bahasa ngapak, kemudian biasakan bahasa ngapak, lalu kreatifkan bahasa ngapak dalam bentuk apapun. Jadi ada yang bentuknya konten kreator ya, kreator Iya. digital, kemudian ada dalam bentuk karya sastra mungkin, atau dalam podcast-podcast yang berbahasa ngapak, termasuk mungkin ada meme atau tulisan-tulisan yang lain yang berkaitan dengan bahasa ngapak, harus kita hidup-hidupi bahasa ngapak. Karena sekali lagi bahwa bahasa itu ibaratnya makhluk hidup yang ada saatnya lahir, saatnya berkembang atau bertumbuh, dan nantinya ada saatnya mati. Jadi mudah-mudahan bahasa ngapak ini tidak punah seiring dengan perkembangannya waktu, terus beradaptasi dengan perkembangan. Oke, baik. Terakhir dari Kang Tarmin. Ya, pokoknya kayak nganggo bocah-bocah enom pada iki ora sae nganggo bahasa ngapak. Pokoknya tunjukkan bahasa ngapak tuh bisa internasional. Internasional. Gas. Kayak gitu sih. Oke ya, jadi harus terus melestarikan bahasa ngapak ya, digas terus bae ya Kang Terus Tarmin. bahan ya wong lahir sekarang bahasa ngapak ya nganggo bahasa ngapak, iya. Ya Iya. nakalnya nganggo bahasa Indonesia nek anu nggo, nek memang perlu kayak gitu, nek ora ya ngapak wae. Oke ya, jadi terus melestarikan bahasa ngapak apalagi di era media sosial seperti ini ya. Bisa salah satunya dengan membuat konten seperti Kang Tarmin menggunakan bahasa ngapak. Iya. Baik, terima kasih, Kang Tarmin, Pak Sultoni dan juga Pak Mufar sudah hadir bersama kami, sudah berbincang mengenai bahasa ngapak. Tentunya bahasa ngapak ini kan, ternyata bukan hanya untuk bahasa sehari-hari begitu ya, bahasa yang memang melekat di kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga sebagai identitas dari kebudayaan, dari budaya masyarakat yang ada di Banyumas. Dan tentunya semoga kita bisa selalu melestarikan bahasa ngapak dimanapun kita berada. Kita harus mensosialisasikan, memberikan, edukasi juga ya kepada para generasi muda supaya mereka ini bisa terus melestarikan bahasa ngapak. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto sudah menyimak obrolan budaya pada malam hari ini. Saya Inka Mutiara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.